yang sudah mempunyai karya yang sangat banyak dan bagus-bagus semua. Dan iya, karena mereka itu saya jadi terpacu gitu loh. Jadi terpacu untuk bukan terpacu untuk sombong. Masa terpacu untuk sombong? Iya, jangan dipotong di situ. Terpacu untuk memaksimalkan apa yang saya punya gitu. Jadi memang apa ya, karena memang aku juga ada beberapa kali mendapatkan peran yang lumayan tidak baik, lumayan sombong juga. Wajah depan banget yang depan ketawa. Kenapa sih pada ketawa? Kenapa sih? Iya, terus jadi kayak ini adalah sesuatu yang menurut saya next level sombongnya, karena saya harus sombong tapi secara jiwa juga hancur dan berantakan gitu loh. Jadi kayak tidak terkendali gitu sombongnya. Mungkin kalau sombong biasa mungkin cuma ngomong dari omongan doang. Tapi ini tuh gimana caranya Ale itu nggak usah ngomong tapi orang-orang udah tahu bahwa ini orang bajingan banget gitu sebenarnya. Siap. Terima kasih Jelajah. Masing-masing kalau pengalaman emosional saat adegan tadi tuh yang cukup intens. Oh itu lumayan. Kalau di aku lumayan emosional sih. Karena pas aku di situ aku udah kayak kepikiran, oh begini ya rasanya ya. Kalau misalnya nanti aku mualaf. Siapa sih yang ngomong mualaf tadi? Produsermu. Jadi oh maksudnya begini ya rasanya ya. Orang Kristen juga ada yang dikubur Mas Dendi. Iya maksudnya kayak ngerasa bahwa kayak oh ternyata rasanya gini ya. Kayak binatang-binatang pada jalan-jalan. Yang nggak kebayang sih, sedih sih pasti. Ajil gimana Ajil pengalaman emosional? Para cast kita bisa menjadikan film ini sebagai pengingat gitu dia. Pengingat bagi orang yang pernah menzolimi agar segera minta maaf gitu. Bertaubat sebelum karma datang. Dan bagi orang yang pernah punya perasaan dizolimi atau orang-orang yang pernah dirampas haknya atau orang-orang yang pernah ditindas haknya, bisa menjadikan ini katarsis. Istilah itu dalam psikologi itu kayak tempat untuk ngerilis endapan emosi negatif gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jalan both side. Bagi orang yang pernah menzolimi bisa menjadi pengingat bahwa dia harus minta maaf. Bagi orang yang pernah dizolimi bisa menjadikan film ini cara dia merilis emosi negatif yang udah mendam. Obrolan di sosial media juga ramai mengenai proses development dari setan kresek Mas Dendi. Nah ini menarik Mas, karena tadi ini pada bawa kresek kan teman-teman? Udah pada dapat kreseknya ya? Udah hati-hati nanti malam ya bro. Jadi ada satu masyarakat itu di salah satu penduduk desa itu yang dibunuh dengan cara dibungkus kresek. Awalnya dia bilang gitu. Terus gue bilang, itu aja hantunya deh. Karena mungkin setelah itu kita menemukan alasan yang lebih kuat lagi bahwa ya plastik itu kayak luka dan dendam gitu ya, dan perasaan yang akan menjadi revenge di film ini. Dan plastik juga simbol dari sesuatu nggak bisa terurai dengan cepat gitu. Mau ditanam di dalam tanah sampai ratusan tahun dia masih ada. Jadi ini kayak simbol bahwa hantu kresek itu adalah kita. Hantu kresek itu adalah kita yang ditindas, kita yang dirampas haknya, kita yang dimanipulasi, dan kita menuntut keadilan dari tempat yang gelap gitu. Kita menuntut keadilan dari keadilan kosmik, bukan keadilannya yang nyata, tapi keadilan yang datang dari sebuah tempat karena di kenyataan itu nggak ada. Jadi mungkin itu yang kita coba pengen simbolkan. Mudah-mudahan hantu kresek bisa jadi jenis hantu baru yang ditakuti oleh kita semua, agar kita nggak menjadi orang zalim dan orang yang sudah berbuat zalim merasa dihantui oleh kehadiran hantu kresek. Gitu dia. Terima kasih.